Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Jumat masih diberikan kesehatan, kesempatan bisa kembali beraktivitas. Semoga Allah berikan berkah dengan sehat selalu, panjang umur. Allah berikan berkah dengan dimudahkan urusan dan rezekinya, sehingga di dunia ini memperoleh kebahagiaan, memperoleh keselamatan, dan dengan istiqomah insya Allah berakhir dengan husnul khotimah, dan di akhirat nanti akan masuk surga tanpa hisab. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini saya kembali menyampaikan Al-Quran metode 3T, tajwid, terjemah, dan tafsir. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Pada ayat ini ada beberapa hukum tajwid, ada mat, panjang, pendek, ada gunnah, bila gunnah, dengung dan tidak dengung. Berkaitan dengan mat, kita bisa lihat di sini diawali kata akanah. Ini ciri mat tabi'i. Alif didahului fathah, atau ya didahului sukun, atau waw didahului dhammah. Mat tabi'i, mat asli. Nah, contoh lainnya lagi, alladzina, ya didahului, ya sukun didahului kasrah. Alladzina. Nah, kalau waw didahului dhammah, contohnya al-kafiruna. Al-kafiruna. Ini waw didahului oleh dhammah. Waw sukun. Ini disebut mat tabi'i. Kemudian berubah menjadi 45 harokat. Nah, ini karena setelah mat ada alif, ada hamzah, ya, ada alif, hamzah. Ini contohnya. Auhayna ila, auhayna ila. Ini juga amanu anna, amanu anna. Ini hukumnya disebut mat mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena dalam dua kata. Kalau dalam satu kata, setelah mat ada alif, hamzah, itu disebut mat wajib muttasil. Nah, kemudian berkaitan dengan tajwid di sini, dengung dan tidak dengung. Kalau ya, dengung dan tidak dengung, ini guna, ini ajaban an. Nah, biasanya nun sukun, tanwin itu ada yang dengung dan tidak dengung. Nah, ini tidak dengung, ajaban an, au karena ini nun sukun atau tanwin fathatain bertemu dengan alif. Bertemu dengan alif sehingga disebut izhar. Baca jelas seperti biasa. Hurufnya ada 6, ro, h, h, dan ho. Ini izhar. Kemudian di sini tanwin kasratain bertemu mim. Rajulim minhum. Rajulim minhum. Kenapa dibaca dengung? Ini gunnah. Sedangkan ini nun sukun bertemu ha tidak. Karena sama dengan yang depan. Izhar bertemu dengan huruf halqiyah. Ya. Ha, ha, ho. A, lo. Jadi biasa. Sedangkan di sini dengung karena bertemu mim. Ada 4 huruf. Ketika bertemu maka dibaca dengung. Disebut idgham bigunnah. Ya, nun, mim, dan waw. Nah, disingkat yanmu. Yanmu. Nah, ini mim ya. Dia baca dengung. Rajulim minhum. An. Di sini mim bertemu a lagi. Ini tidak dengung. Kecuali mim bertemu mim atau mim bertemu ba. 2 huruf saja dengung.
Sedangkan yang lainnya tidak dengung. Jadi ini sebut izhar syafawi. Kalau tadi izhar halki, ya, izhar halki, nun sukun tanwin bertemu alif, ini izhar halkis. Tetapi kalau mim sukun namanya izhar syafawi. Nah ini an'a, ini izhar halki. Anziri, ini ikhfa, nun sukun bertemu za dibaca dengung, samar. Anzirin nasa, nah, nun bertasdid. Ini ada beberapa huruf nun bertasdid. Ini juga inna hada. Ini juga anna lahum. Dibaca bertasdid karena nunnya bertasdid. Dibaca dengung karena nun bertasdid. Ada dua huruf yang dibaca dengung ketika ada tasdidnya. Nun dan min. Hukumnya disebut gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Gunnah dengung, musyaddadah itu tasdid. Dengung karena ada tasdid. An-nasa. Nah, kemudian ini matobi'i ini tadi mat jais munfasil. Nah, ini guna musyaddadah, ini izhar syafawi, ya. Hanya bertemu mim dengan mim dengan ba yang dengung. Ini yang lainnya, huruf lainnya izhar syafawi. Jelas seperti biasa. Ini izhar lagi, halki. Hurufnya ga, ha, kho. Nah, kemudian ini ikhfa. Dah sama dan dengung. Kemudian mim, nah kalau berhenti, ya bisa. Kalau sambung, izhar syafawi. Karena bukan huruf mim, bukan huruf ba. Jadi baca jelas seperti biasa. Kemudian ini matobi'i, ini kembali gunna musyaddada. Nah, ini matobi'i, dua harokat, matobi'i. Ini kembali idgham, gunnah dengan idgham dengan dengung. Terakhir diakhiri dengan mat adit lis sukun. Mat arid disukun. Jadi nun yang berbaris domatain dibaca sukun arid karena wakaf. Nah, sehingga hukumnya mat arid disukun, ya, karena akhir ayat wakaf. Bisa dibaca satu alif, dua atau tiga alif. Kalau satu alif itu dua harokat. Dua alif berarti empat harokat. Kalau tiga alif berarti enam harokat. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman dalam terjemahan tafsir Depak dulu dikenal Depak Departemen Agama. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, orang-orang ini Muhammad benar-benar penyihir, ya, pesihir. Nah, ayat ini menjelaskan diantaranya tentang penghuni surga ini, kedudukan yang tinggi. Di mana Khadijah adalah wanita penghuni surga. Surga itu dalam bahasa Arab disebut jannah. Menurut Imam Ad-Damagi, jannah bermakna Darussalam, rumah yang penuh keselamatan. Seperti dalam Quran surat Yunus ayat 25. Jannah juga berarti bustan. Bustan itu kebun. Dalam surah Al-Qalam ayat 17. Tidak hanya kaum lelaki yang akan masuk ke dalam surga. Kaum wanita pun adalah syarikahnya bagi laki-laki yang akan menghuni surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira pada salah seorang wanita bahwa ia akan mendapatkan surganya. Sebagaimana diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Jibril, malaikat Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, wahai Rasulullah, Khadijah akan datang kepada engkau dengan membawa bejana berisi lauk pauk, makanan dan minuman. Apabila ia datang kepadamu, sampaikanlah salam kepadanya dari Tuhannya yang tentunya Tuhannya Maha Agung dan juga sampaikan salam dariku. Ini kata malaikat Jibril.
Kabarkanlah berita gembira padanya bahwa ia akan menghuni sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Di dalamnya tidak ada keributan dan kesusahan. Hadis riwayat Imam Muslim tertulis dalam kitab Islahul Wujuh wan Nadhir fil Quran karya Husain bin Muhammad Al-Damagi dan terbit tahun 1970 halaman 111. Demikian Al-Quran metode 3T, tajwid, terjemah dan tafsir. Akhirnya saya tutup dengan kembali membaca ayatnya di mana Allah Ta'ala berfirman, Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulim minhum an anzirin nasa wa bashiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha lasahirum mubin. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan pada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, orang ini, yakni Muhammad, benar-benar bersihir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul musta'anu litiklan. Fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwami tariq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrum minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.